Ya, udah mulai ya Pak. Shalom ya Bapak Ibu, Halo. teman-teman, saudara sekalian semua. Kita memuji Tuhan dulu ya, 1 lagu 2 lagu gitu, nanti baru doa. Ya, kita memuji Tuhan, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita memuji Tuhan dengan rasa syukur kita karena kita boleh ada pada hari ini. Kita bersukacita ya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, lamanya dengan pujian. Dan tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya penuh pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya penuh pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Kasih Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah, yang kami puja, yang kami tinggikan. Kuduslah namamu ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh ada pada saat ini, itu karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih untuk hari yang baik yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami sebentar akan
merenungkan firman-Mu, memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan puji-pujian kami boleh berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya di dalam kuasa-Mu saja ya Tuhan, layakkan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, agar kami boleh ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus lingkupi kami satu persatu ya, dimanapun kami berada. Kiranya persekutuan pada siang hari ini boleh memberkati kami semua ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita mau angkat pujian lagi. Hidup ini adalah kesempatan di mana Tuhan telah memberikan kita hidup untuk melayaninya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti
Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sepertimu syaridu, sungaimu jiwaku rindu. Engkau Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Kau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kau Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ya, saya persilakan pada hambanya untuk membawakan firman-Nya. Maaf Ibu Luisa, speakernya belum di itu. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, sehat semua ya pada siang hari ini. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan ya, bahwa siang hari ini kita masih diberi kesempatan, terutama saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi kesehatan, panjang umur, bisa bertemu lagi, terutama di dalam membawakan firman Tuhan ya. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Karena pada siang hari yang indah ini Bapa, kami boleh bersama hamba-Mu Tuhan bisa berkumpul di dalam Friday Service Tuhan yang diadakan oleh Terang Eklesia Ministry setiap hari Jumat Tuhan.
mana hamba-Mu saat ini bersama Bapak Ferdinand, Marta, Indrawati, juga Rizka, juga mungkin banyak juga pendengar-pendengar yang mendengarkan melalui siaran kami, melalui YouTube, melalui Facebook, atau melalui alat apapun yang mereka pakai, Tuhan. Tuhan berkati mereka semua, diberi berkat kesehatan, panjang umur, sukacita di dalam mendengarkan firman Tuhan nanti. Tuhan, seberapa kami yang ada pada saat ini, kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan tolong kami, terutama hamba-Mu. Pakailah Tuhan mulut bibir hamba-Mu untuk memuliakan Engkau dengan firman-Mu Tuhan. Karena pada dasarnya kami semua tidak sempurna. Kami penuh kekurangan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kata-kata-Mu sendiri yang akan terucap melalui mulut bibir hamba. Bahwa kuasai ruangan ini Tuhan, bila ada kuasa-kuasa lain yang ingin mengganggu persekutuan kami. Juga alat-alat yang kami pakai, baik itu handphone, laptop, wifi yang kami pakai Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Agar semua acara ini dapat terlaksana dengan baik. Tolong Bapa, kami serahkan jam ini ke dalam tangan kasih-Mu. Layakkanlah hamba di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai ke 10. Saya akan membacakannya. 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke 10. Bapak Ibu silakan kalau ingin membaca bersama-sama, saya akan membacakan bagi kita semua. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak mementingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya mereka yang mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Amin. Demikian jauh kita sudah membaca firman Tuhan. Biarlah kita semua diberkati yang telah membaca, mendengar, bahkan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Saya akan membawakan firman ini dengan judul Jadilah Kuat. Ya, tadi kita bisa baca. Jadilah kamu kuat. Nah, dalam firman tadi, Rasul Paulus menasehatkan kepada
murid yang bernama Timotius ya. Timotius itu seorang anak didik dari Paulus ya, yang ayahnya adalah seorang Yunani, ibunya seorang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus ya. Tapi dia dididik oleh ibunya. Dari mulai dia berusia sangat dini, ya mungkin 10 tahun ya, dia sudah menjadi anak yang beriman. Lalu ibunya Eunike dan neneknya Louis ya, neneknya saya. Jadi itu benar sama namanya. Jadi dia menjadi anak yang kuat dan dia adalah salah satu murid kesayangan Paulus ya. Nah, pada waktu Timotius sudah melaksanakan tugas, dia seorang rasul ya, tapi masih kecil, masih muda, mungkin yang termuda ya saat itu. Pada waktu itu Rasul Paulus menasihatkan. Ada kata-katanya yang sangat berkesan buat saya ya. Timotius anakku, kuatkanlah dirimu dengan rahmat-Nya yang menjadi milik kita. Karena kita bersatu dengan Kristus Yesus. Ajaran yang engkau dengar ketika aku mengabarkan di hadapan banyak saksi, hendaklah engkau percayakan kepada orang yang boleh dipercayai dan yang dapat mengajar orang lain. Engkau juga harus turut menderita sebagai askar Kristus Yesus yang setia. Seorang askar yang sedang bertugas ingin menyenangkan hati komandannya. Dia melibatkan dirinya dengan urusan orang lain. Seorang olahragawan tidak akan memenangi hadiah kecuali dia mentaati peraturan. Peladang yang bekerja keras patut mendapat bagian pertama daripada hasil tuaiannya. Renungkanlah apa yang aku katakan ini karena Tuhan akan membolehkan engkau memahami semuanya itu. Ingatlah akan hal ini. Menurut berita yang aku kabarkan, Yesus Kristus telah dibangkitkan daripada kematian. Dia keturunan Daud. Oleh sebab aku mengabarkan berita baik itu, aku menderita. Bahkan aku dirantai seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak dapat, di sini Rasul Paulus mengatakan ya, firman Allah tidak dapat dibelenggu atau dirantai. Itulah sebabnya aku menguatkan hati, menanggung semuanya ini demi kepentingan umat yang telah dipilih oleh Allah, supaya mereka juga mendapat penyelamatan yang diberikan melalui Kristus Yesus, yang disertai kemuliaan yang kekal. Ya, nah di situ sebenarnya sudah jelas ya, sudah jelas bahwa kita tidak perlu takut, terutama di dalam kita mengenalkan siapa Yesus ya. Bahkan Rasul Paulus pun menguatkan, walaupun dia dibelenggu dirantai, dia tidak pernah takut ya. Tapi sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, sebelum dalam renungan, saya juga akan menyapa Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saat ini mendengarkan siaran kami Terang Eklesia Ministry di dalam Friday Service in the Marketplace ya, di mana kami semua akan melaksanakan bukan hanya di Zoom ini, tapi kami pun akan menjangkau instansi, misalnya kantor-kantor, departemen, apapun yang ingin mau mendengarkan kami, mau juga mendengarkan firman Tuhan bagi kami saling mendoakan. Juga kami akan selalu bahkan ke depan kami juga akan melaksanakan di LP Tangerang ya Bapak ya. Itu kita mengucap syukur bahwa firman Tuhan tidak hanya sampai di sini, bahkan sudah masuk ke dalam lingkup yang tertutup, yang orang lain mungkin tidak mungkin ya, tapi mereka rindu mendengar firman Tuhan. Biarlah kita semua yang tergabung di dalam Terang Eklesia Ministry
bersama-sama mendukung semua program ini dari Ecclesia Ministry, dan kami mendoakan setiap yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mendengarkan siaran kami, diberi berkat kesehatan, sukacita, kebahagiaan, dan mereka semua akan mendapat sesuatu, mungkin tidak sehebat apapun yang mereka di mana-mana, yang warta di mana, tapi kami yakin dan percaya firman itu adalah kata-kata Tuhan sendiri. Amin. Nah, setelah kita tadi membaca dari 2 Timotius 2 tadi ya, ayat 1 sampai ke 10. Jadilah kamu kuat. Tadi dibilang apa? Seorang olahragawan tidak akan berhasil kalau mereka tidak mengikuti peraturan. Dan seorang petani juga, dia harus makan hasil pertama yang dia sudah lakukan. Karena apa? Di balik semua itu ada satu komando, yaitu Tuhan sendiri yang menggerakkan ya. Apapun yang kita lakukan, kita harus tahu bahwa semuanya itu kita punya satu komandan ya. Komandan apa misalnya? Kita lihat di dalam kehidupan kita ada seorang petinju ya, yang mungkin semua orang tahu, legendaris ya, Muhammad Ali. Nah, dia itu juara yang ada saatnya ya, dia tuh juara yang tidak terkalahkan. Bahkan terkenal juga mulut besar karena apa? Setiap bertanding dia akan ngata-ngatain musuhnya. Jadi meledek, menghina itu terus keluar dari mulutnya untuk melemahkan batin musuhnya. Ya itu kan di dalam satu ini udah jadi kayak orang dibully gitu loh. Jadi belum bertanding gue mau ngatain apa-apa. Jadi supaya kita ciut, lawannya ciut, dan memang pada akhirnya dia menang terus loh, saudara, benar. Dan kita tahu yang mungkin untuk kalangan kita sendiri ya, bagaimana keimanan dia merasa paling tinggi. Tapi pada waktu saatnya Tuhan mau, apapun yang kita punya, ternyata itu kalau Tuhan tidak berkenan, pada akhirnya dia pun mempunyai satu penyakit yang mungkin kepalanya sering dipukulin ya, sehingga dia menderita Parkinson ya. Parkinson itu kayak lupa begitu ya. Jadi kayak Alzheimer gitu. Jadi dia nggak pernah ingat apapun, pada akhirnya tetap jatuh ya. Kalau dia tidak di dalam seperti kita di dalam carang-carang Tuhan ya, seperti kayak ada tuh seperti pokok anggur ya. Kalau kita tidak ada di dalam pokoknya, kita adalah carangnya, binasa ya. Kita akan binasa. Dan itu terjadi pada kita semua. Yaitu juga kita lihat siapa tuh Mactician ya, dengan leher beton. Itu katanya ya, dia mukul kena apa enggak kena itu dibayar 2 miliar loh. Iya, coba luar biasa kan? Pada kena, jadi banyak yang bertaruh ya. Nah, tapi kita lihat bagaimana dia lupa bahwa semuanya itu asalnya dari mana. Ya kan, dia bisa menjadi juara. Bahkan dia meninggalkan imannya juga ya. Nah, kita tahu ya. Nah, itu kita nggak usah bahas ya. Saat ini kita pun yang kaya, yang miskin, kita semua sedang menghadapi satu yang tidak pasti. Semua tidak pasti apa? Karena mungkin kita semua akan bertanya, kapan COVID ini akan berlalu? Kapan masalah ini akan berlalu? Kita tidak tahu kapannya. Entah kita orang kaya, orang miskin, sama. Satu masalah ya. Nah, tapi Tuhan mau apa tadi? Kita harus
Jangan khawatir ya, jangan takut. Dengan apa kita harus selalu, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya firman Tuhan, itulah yang menolong kita juga doa kita. Jadi kita diharuskan ya untuk, ada firman-Nya ya, di dalam 1 Timotius 2 ayat 2, pertama-tama aku nasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah, kita harus mendoakan semua orang. Bahkan tadi raja-raja pembesar. Nah, itulah sebetulnya kunci kita itu menghadapi kehidupan itu, kita nggak usah berpikir kapan sih masalah ini selesai. Kita tinggal berdoa, mengucap syukur, mendoakan semua orang. Tuhan mengajarkan bukan doain diri sendiri ya, mendoakan semua orang. Kadang-kadang enak banget ya tuh orang itu boro-boro ingat kita doain lagi. Tapi ya itu nggak boleh ya, karena semua apa yang kita lakukan Tuhan perhitungkan. Raja-raja itu siapa? Kita nggak ada raja di sini ya, yaitu di sini presiden ya, yaitu kita sudah melakukan ya, terang eklesia melakukan itu. Amin. Kita sudah melakukan doa fajar, doa pelepasan, bahkan hari ini juga kita juga saling mendoakan ya. Jadi di sini kita diajarkan, naikkanlah permohonan doa dengan tidak henti-hentinya pada pembesar, raja-raja. Nah, apa? Tanpa doa. Anak Tuhan harus saling mendoakan. Bagaimana kita hidup kalau kita tidak pernah berdoa ya? Kayaknya, aduh. Nah ini yang sedang dihadapin kita bersama ini. Kita malah di dalam pandemi ini, kita malah istilahnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan ya. Itulah yang Tuhan mau. Kita saling mendoakan, kita jangan pergi jauh dari kumpulan-kumpulan persekutuan. Mungkin di gereja saudara sekalian juga ada persekutuan doa, atau apapun saling. Hendaknya kita selalu mengikut ya. Karena apa? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 14-16. Di sini saya baca ya. Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia. Ya, di situ kita disebutkan bahwa kita anak-anak mengenal Bapa. Bapak-bapak juga mengenal kita ya. Nah, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Di situ itu firman Tuhan berlaku untuk kita semua ya. Bapak, anak, keluarga. Jadi di sini firman Tuhan itu mempunyai kuasa yang luar biasa ya. Karena kita sebagai anak-anaknya, kita juga bisa mengetahui melalui firman Tuhan, melalui doa kita bisa mengetahui isi hati Tuhan ya. Karena apa? Selama ini kita selalu isi hati kita, wah Tuhan saya kemarin Tuhan ya saya tuh belum bayar ini, belum bayar cicilannya, belum bayar ini. Tapi kita nggak mau tahu isi hati Tuhan ya. Tuhan tuh kita harus tahu juga, Tuhan saya bersyukur saya mempunyai Engkau yang luar biasa, mempunyai Tuhan yang sanggup melakukan semuanya. Jadi kita juga harus tahu melalui firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Kalau dibaca terus seru loh. Firman Tuhan tuh benar seru banget. Walaupun kadang-kadang belum selesai ngantuk ya, ulang lagi. Itu terjadi saya tuh. Ininya kemana, Alkitabnya kemana. Sampai saya pakai IndiHome nih, saya bikin program Alkitab yang non drama. Waduh, wah seru. Tengah-tengah hilang lagi tidur. Itu penyakitnya. Jadi ada istilah tuh, kalau pengen tidur baca Alkitab, yang nggak bisa tidur.
Firman Tuhan bukan obat tidur ya. Tapi memang itu benar loh. Kalau susah tidur baca Alkitab katanya. Aduh, ampun ya. Jadi di situ kita diajar Tuhan yaitu ya kita harus mencari firman Tuhan. Jadilah akhirnya kita kuat ya, saling mendoakan karena kekuatan bagi orang Kristen adalah doa dan saling menguatkan melalui firman Tuhan ya, saling mendoakan. Dan kita tidak pernah putus asa lagi menghadapi apapun. Karena apa? Jadilah kamu kuat melalui doa dan selalu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan ya. Nah, jangan sampai terjadi nih di dalam Amos 8 ayat 11 yang 12, Amos 8 11 12 yang berkata, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan atau makanan, akan makanan atau kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Nah, luar biasa ya, kalau sampai firman Tuhan sudah tidak ada lagi, kita masih bisa baca sehari berapa kali, males ya. Tapi ini di dalam Amos, ada saatnya nanti kita akan lapar dan haus firman Tuhan yang nggak bisa kita ketemuin atau kita nggak bisa baca sebebas sekarang. Iya, benar. Pada akhirnya apa? Yang kita akan berputus asa dan banyak orang bunuh diri ya. Bunuh diri apa? Mereka menjelajahi dari utara ke timur ke barat untuk mencari siapa Tuhan. Nah, kita sudah punya, kita jangan menyia-nyiakan itu selama kita masih bisa membaca firman dengan bebas, berdoa. Kita juga mau melaksanakan pelayanan misi bagi yang muda-muda ya, mungkin saya juga sudah tua, tapi itu saya nggak tahu porsi yang mana saya akan bisa, saya akan kerjakan selama Tuhan masih mau ya memakai saya sampai Tuhan mengambil nyawa saya. Itu komitmen saya dan kalian yang muda-muda. Tuhan berkati kalian menjadi pelayan-pelayan misi yang luar biasa yang sekarang kita punya wadahnya di dalam Terang Eklesia Ministry ya. Jadi saya mendukung dan saya mendoakan kalian semua, satu saat nama kalian akan terdengar di mana-mana ya, itu terutama Indrawati ya yang masih muda juga, Rizka juga ya. Saya senang terutama kalian-kalian ini yang angkatan kedua ini, saya lihat luar biasa. Itu saya puji loh. Benar, kalian tuh hebat. Cuman kita ini ya mata Rizka, kita tuh dulu tatap muka cuman seminggu sekali, nggak dikasih bisa khotbah. Nggak ada, kalian enak ada Zoom ini, sehingga kalian lebih pintar soal membawakan firman loh dari kita. Benar, sirik sih. Kita orang irian, Pak. Jadi kita iri juga ya, mata. Kita nggak ada, kalian tuh enak, bener. Doa fajar dengan terpaksa sebisa-bisa kita firman Tuhan, berdoa. Kita mana ya? Tatap muka aja cuma 3 jam. 3 jam itu juga kita nggak ada diisi tanya jawab, kecuali ada satu one-to-one ya, pemuridannya one-to-one itu juga masih gemeter-gemeter maju ke depan. Ya itulah, kalian memang dapat fasilitas yang luar biasa. Nah, kalau Tuhan udah memberi fasilitas yang begitu, kita pakai ya. Jadi kita jangan takut. Sekarang kita zaman milenial, apapun bisa. Kita dalam sehari berapa kali kita ngikutin kebaktian dimanapun ya. Itu untuk menguatkan kita semua. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini, kan dibilang sama Tuhan tadi, jangan takut ya. Jangan khawatir, jangan takut. Sehingga apa? Ada saatnya Tuhan kalau sudah tidak bisa ditemui, nah, mau apa kita? Ya. Jadi untuk firman ini, jadilah kamu kuat, yaitu melalui tadi apa? Doa
firman Tuhan, saling mendoakan ya, saling mendoakan, dan juga kita jangan lari dari persekutuan-persekutuannya. Karena kalau kalian lari keluar dari komunitas itu, hati-hati ya, hati-hati karena di luar sana pengaruh itu luar biasa, banyak sekali pengaruh-pengaruhnya. Tuhan berkati kita semua, biar firman ini menjadi satu kekuatan buat kita, terutama kalian semua penerus-menerus generasi kita ya. Tuhan juga berkati semua pendengar Terang Eklesia pada siang hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dan kerajaan surga yang mulia, firman itu telah berhenti dari mulut hamba Tuhan. Tapi kata-katamu terus berjalan dalam pikiran dan kehidupan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami renungkan Tuhan, Kau tahu hanya sedikit, tidak seberapa Tuhan dibandingkan berkat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan jika kami belum menjadi terang dan berkat buat Engkau Tuhan. Sekali lagi kami tidak akan malu memperkatakan firman Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Ajarlah anak-anak kami semua Tuhan menyaksikan, bersaksi, bersemangat untuk menyuarakan siapa Engkau Tuhan dimanapun kalian berada, kami semua berada. Terima kasih Tuhan untuk semua yang mendengarkan firman ini. Biarlah ini menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Amin. Ya. Baik. Shalom, saudara. Halo. Ya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sungguh amat baik, ya, yang mengetahui kebutuhan kita. Sedemikian Bapa di sorga menyampaikan firman-Nya bagi kita melalui Ibu Luisa Siahaan yang bertema jadilah kuat. Ya, memang hari-hari ini perlu ya untuk menjadi kuat karena banyak yang lemah. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Evangelis Luisa Siahaan atas pemberitaan firman Tuhan. Ya, kiranya Ibu beroleh kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, demikian juga seluruh keluarga dan pelayanan Ibu ya penuh dengan kuasa keajaiban pada Roh Kudus. Amin. Ya, baik saudara semua yang ada di saluran Zoom pada saat siang hari ini, salam damai sejahtera. Demikian juga saudara-saudara yang menyaksikan ibadah Friday Service ini lewat Facebook ataupun YouTube ataupun dalam sosial media lainnya. Selamat siang, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Ya, untuk Jumat depan kita akan tetap adakan ibadah Friday Service seperti pada saat ini, dimulai tepat jam 12 sampai jam 1 siang. Ya, dengan harapan para saudara-saudara dimanapun berada dalam aktivitas masing-masing ya dapat menikmati kasih karunia Tuhan lewat Friday Service di sela-sela istirahat dalam aktivitas saudara. Ya, nah Friday Service ada sesuatu yang taruh Tuhan di dalam kita. Ya, ada slogan yang kita sampaikan di sini adalah Mission of God in Marketplace. Ya, kiranya Tuhan menyatakan misi-misinya, visinya bagi kita semua di dunia marketplace. Ya, baik saudara-saudara, Friday Service ya berjalan dalam naungan sebuah ministry yaitu Terang Eklesia Ministry. Ya. Terang Eklesia Ministry melayani dalam berbagai pelayanan yang dipercaya oleh Tuhan, percayakan Tuhan bagi kita, puji Tuhan. Ya, pelayanan khusus itu adalah pelayanan misi, kegerakan misi kita lakukan, penjangkauan jiwa ya di beberapa tempat ya di mana Tuhan kenal kita lakukan.
Kemudian ada pelayanan pengajaran. Puji Tuhan, ada sekolah misi terang eklesia. Nah, saudara-saudara, kita juga mengajak ya kita semua untuk dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang bersifat umum yang terbuka ya, dibuka oleh Eklesia Ministry ke halayak ramai. Ya, baik. Pelayanan-pelayanan khusus itu adalah pelayanan persekutuan ibadah persekutuan terang eklesia ministry. Ya. Nah, saudara dapat lihat di layar, di sana tertulis ibadah persekutuan yang ada tulisan merah itu bercerminkan jemaat mula-mula. Nah, ini satu hal yang dibawakan dalam ibadah ini, ya mencoba untuk menerjemahkan apa yang dilakukan oleh jemaat pertama pada saat dahulu, pada saat masa-masa kisah para rasul. Ya, dan di dalam ibadah ini, ya setelah ada penyampaian firman, ada pembelajaran pendalaman Alkitab yang dalam artian bahwa pendengar boleh menanggapi ya apa yang sudah didengarkan lewat apa yang sudah didapat dari Roh Kudus, baik berupa pertanyaan, berupa kesaksian, berupa penambahan ya, dan kita akan semakin kaya dan semakin dalam dan luas untuk mengikuti ini dan mendapatkan suatu berkat yang sungguh besar. Nah, ini ada hari Selasa jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Ini dilakukan secara Zoom meeting. Di sana tertera nomor ID dan passcode-nya yaitu PTE, ya, Persekutuan Terang Eklesia. Iya. Nah, kemudian di dalam ibadah persekutuan ini juga sebulan sekali ada persekutuan tatap muka. Iya. Nah, baik, untuk yang berikutnya ada Friday Service, seperti yang kita ikuti pada saat siang hari ini, setiap hari Jumat, ya, di sana tertera ada Zoom meeting ID-nya dan passcode-nya TEM. Nah, pelayanan umum yang lain itu ada doa fajar. Ya, kita bersama-sama berdoa dini hari sebelum kita beraktivitas. Nah, di sana ada tulisan merah, itu mempelai perempuan yang bijaksana. Nah, ini kita mencoba untuk mencerminkan dalam bagaimana 5 gadis yang bijaksana ya menanti-nantikan mempelai pria datang. Ya. Nah, dalam doa fajar ini ya kita boleh bersekutu dalam menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita tetap siap di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Nah, ini diadakan setiap hari, setiap pagi, jam 4 pagi hingga jam 5 pagi hari. Di sana juga tertera Zoom meeting ID dan passcode-nya. Nah, selain itu ada doa dan puasa. Ya, ini merupakan sahabat doa Anda, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki pokok-pokok doa ingin didoakan boleh menyampaikan ke Terang Eklesia Ministry dan di sana akan didoakan. Nah, kita juga bersama-sama bisa dapat bergabung di hari Kamis jam 10. Nanti akan berakhir sekitar jam 12 siang. Nah, ini diadakan lewat video call WhatsApp. Ya, jadi Bapak Ibu yang ingin untuk sama-sama beribadah bisa mengirim pesan kepada salah satu personil kita, ya nanti Bapak Ibu bisa lihat di Facebook Terang Eklesia Ministry, ya atau mungkin Bapak Ibu bisa mencatat ke 0813-981-98063, 0813-981-98063. Nah, saudara,
pelayanan umum lainnya itu adalah pelayanan konseling. Ya, pelayanan konseling, kita ada beberapa hamba Tuhan yang siap sedia untuk mendengarkan ya konseling. Siapa dari kita yang ingin berkonseling? Nah, di sana itu ya ada baris pertama persekutuan, kedua Friday Service, ketiga sahabat doanya, yang keempat pelayanan konseling. Nah, di sana ada nomor-nomor telepon, ada para hamba Tuhan yang siap setiap hari ya, di hari yang hamba Tuhan siap ya, itu ada nomornya. Jadi itu jadi selama seminggu, Senin sampai Minggu itu tetap ada ya di nomor-nomor yang berbeda, saudara bisa lihat dan bisa catat, dan suatu waktu ingin berkonseling kita dengan senang hati ya melayani Anda. Nah, kemudian pelayanan yang bersifat umum lainnya yaitu pemuridan. Nah, pemuridan ini bersifat perorangan, jadi one to one, satu murid, satu yang gurunya atau satu pemuridnya. Nah, ya bagi saudara atau rekan-rekan saudara yang rindu untuk dimuridkan, ya dalam hal ini untuk boleh lebih lagi mengenal Tuhan Yesus Kristus, ya memperoleh rasa percaya dan merasakan hidup baru, ya hidup kembali, ya sedemikian. Nah, demikian saudara, itu pelayanan yang bersifat umum ya di Terang Ecclesia Ministry. Nah, baik saudara-saudara, kita sudah memperoleh kasih karunia Tuhan, berkat rohani yang berlimpah pada saat ini. Ya, baik sekiranya saudara tergerak untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan lewat ladang Tuhan di Terang Ecclesia Ministry, ya dapat menabur ke rekening Terang Ecclesia Ministry atas nama Emilia Jane Helena di Bank BCA, nomor rekening 6871773936. 6871773936. Ya, baik. Nah, apabila Anda sudah mengirim, ya boleh mengirim bukti transfernya ke nomor yang tertera di slide. Ya, untuk konfirmasi. Ya, baik. Sedemikian pengumuman ya dari Terang Ecclesia Ministry ya dalam ibadah Friday Service pada hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati kita. Sebentar kita akan berdoa. Doa syafaat akan disampaikan oleh Kakak Evangelis Ruth Marta, dan sebelumnya kita akan nyanyikan satu lagu menyambut doa syafaat dan diakhiri doa berkat. Silakan Bu Indrawati. Ya, Pak. Ya, mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, saya persilakan kepada Kak Marta. Suaranya tidak terdengar, Kak. Kakak, maaf suaranya nggak denger ya. Oke. Udah ya? Ya. Iya, Pak. Oke. Ya, kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk siang hari ini. Engkau sudah boleh memberi kesempatan bagi setiap kami Tuhan. Kami menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Dan terlebih Tuhan kami sudah boleh mendengarkan akan sabdamu. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami boleh diberkati. Untuk kami boleh senantiasa menjadi kuat di dalam Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah pertolongan kami. Engkau Allah perlindungan kami Tuhan. Dan kami memberkati hamba-Mu Tuhan, orang tua terkasih kami, Ibu Evangelis Luisa Sihaan Tuhan. Kiranya pengurapan-Mu terus turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan hikmat pewahyuan yang daripada Tuhan terus Kau tambah-tambahkan atas hamba-Mu. Engkau memberkati setiap pelayanan, apapun yang dikerjakannya Kau buat berhasil Tuhan. Dimanapun Kau mengutus hamba-Mu untuk melayani, kiranya kasih dan kuasa-Mu terus menyertainya Tuhan. Sehingga kuasa-Mu terus dinyatakan di dalam setiap pelayanan-pelayanan hamba-Mu. Dan setiap jiwa yang boleh dilayani, mereka juga boleh mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati kehidupannya, memberkati keluarganya Tuhan. Kesehatannya bahkan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang terus menyertai dan melindunginya. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan pada siang hari ini Tuhan kami juga boleh memberkati bangsa dan negeri kami Indonesia tercinta. Terima kasih Bapak, berkat-Mu terus turun atas bangsa dan negeri kami. Pemulihan demi pemulihan Tuhan Kau terus kerjakan atas bangsa dan negeri kami Bapak. Terkhususnya Tuhan kami menyerahkan pemimpin negeri ini ya Bapak, Bapak Jokowi sebagai presiden dan wakil presiden Bapak Maruf Amin Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya roh takut akan Kau terus Kau curahkan atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Ini dalam
setiap apa yang sudah Engkau percayakan atas hamba-Mu di dalam pengambilan keputusan, semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau juga terus memberi kerjasama yang baik Tuhan dengan seluruh jajaran yang ada, para menteri, pejabat-pejabat negara Tuhan, bahkan pejabat-pejabat yang sampai terendah Tuhan, RT RW Tuhan. Engkau terus memberkati mereka sehingga mereka dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan takut dan gentar akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kau terus memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Ferdinand Tuhan sebagai ketua dari Terang Eklesia Ministry. Kami bersyukur Tuhan, Kau terus pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan, bahkan berikan hikmat pewahyuan yang daripada Tuhan itu terus Kau tambah-tambahkan atas hamba-Mu, otoritas ilahi turun atas hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh memimpin setiap kami seluruh anggota Terang Eklesia, rekan mitra yang ada Tuhan, untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Begitu juga Tuhan, Kau terus memberkati kehidupannya, berkati keluarga Tuhan, Kau terus buat berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program yang sudah Engkau percayakan atas Terang Eklesia Ministry. Kiranya Engkau terus bikin kesatuan hati bagi kami seluruh leader yang ada, bahkan seluruh anggota Tuhan, untuk kami boleh bergandengan tangan untuk saling menopang dan bekerja sama sepikiran dengan Engkau Tuhan, sehingga setiap apapun yang Kau percayakan atas kami boleh melakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh takut gentar akan Engkau. Terima kasih kalau saat ini juga Engkau sudah mempercayakan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh melayani LP Pemuda Tangerang Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya karena Engkau saja Engkau boleh mempercayakan itu bagi Terang Eklesia Ministry Tuhan. Mari Tuhan, di dalam setiap persiapan campur tangan sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Bahkan Tuhan, kami akan berkati Bapak Billy Tuhan sebagai bidang kerohanian di LP Pemuda Tangerang. Kiranya Engkau Allah juga terus memberkati hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap apa yang dia rindukan boleh bekerja sama dengan Terang Eklesia Ministry, khususnya untuk Bapak Ferdinand, Pak Roldi Rumingga Tuhan, yang boleh menaungi sekolah Terang Eklesia Ministry ini Tuhan, sehingga Terang Eklesia Ministry boleh semakin hari boleh semakin Kau percayakan lebih lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk calon-calon siswa di LP Pemuda Tangerang Tuhan. Kami bersyukur 20 nama yang sudah boleh masuk Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkata apa-apa Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang begitu baik atas kami apa-apa. Kiranya Engkau juga terus memberkati setiap calon siswa yang ada ini ya Tuhan. Mereka boleh semakin mengenal Engkau, boleh semakin mengenal akan kasih-Mu yang begitu besar atas kami ya Tuhan. Sehingga mereka di dalam kesempatan yang Kau berikan Tuhan, untuk boleh mengikuti sekolah misi, mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh, mereka boleh mengikutinya dengan sungguh-sungguh Tuhan, sehingga pada saatnya mereka boleh siap menjangkau jiwa-jiwa yang terkhususnya yang ada di dalam LP Pemuda Tangerang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kau juga terus mempersiapkan kami Tuhan, yang akan sebagai guru, sebagai apapun Tuhan, yang dalam ambil bagian dalam kepercayaan yang sudah Engkau beri ini ya Tuhan. Kami boleh mengerjakan semuanya dengan tulus hati, karena kami hanya rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan setiap kami yang boleh menyaksikan Friday Service yang hari ini Tuhan, yang kami yang boleh hadir di dalam pertemuan Zoom, bahkan yang boleh menyaksikan melalui YouTube, Facebook Tuhan. Engkau terus memberkati setiap mereka, biar firman yang boleh kami dengar hari ini boleh menguatkan kami, mengajar kami, bahkan membentuk kami untuk semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kesehatan yang prima yang daripada Tuhan itu juga senantiasa Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Sebelum kami mengakhiri ibadah Friday Service yang hari ini Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, curahkanlah wujud daripada kasih-Mu bagi kami pada saat ini.
saudara-saudara terkasih dimanapun berada. Kembalilah kepada aktivitasmu masing-masing dan terimalah berkat-berkat dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Kita semua yang sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan kita sama-sama dengan iman, kita sama-sama berkata, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Kak Terima kasih. Aku Putri. Terima kasih Kak Indra. Selamat Kak memberkati. Kak Rizka, Terima Tante Stella. kasih. Memberkati. Semuanya terima kasih. Amanda, terima kasih Tuhan berkati Bu Rizka. Terima kasih Ya, Tuhan Ma. berkati Bu Putri. Terima kasih Tuhan Amin. berkati. Semuanya. Iya, puji Tuhan. Iya. Jam berapa, Kak?